Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Eh, dari S1 dan S2, alhamdulillahirrahmanirrahim kita dapat berkumpul kembali walaupun secara virtual ya, tapi nggak mengurangi rasa rindu kami sama teman-teman semua. Apalagi insya Allah di periode ini mungkin teman-teman semua baik S1 maupun S2 eh, akan satu step lagi untuk menuju kelulusan. Amin. Untuk yang teman-teman S1 akan ada skripsi dan juga untuk kawan-kawan dari S2 juga akan ada ujian tesis. Nah, sebagai prolog, mungkin teman-teman sekalian sudah tahu bahwa salah satu persyaratan untuk kawan-kawan sekalian mendaftar di ujian akhir yaitu adalah untuk kegiatan dengan mengikuti program AIK. Nah, program AIK di sini nantinya memang ada ujian yang akan kita lakukan secara komprehensif periode-periode berikutnya. Namun untuk yang saat ini konsepnya berbeda. Jadi insya Allah lebih memudahkan teman-teman sekalian dan juga mungkin lebih simpel ya. Karena teman-teman tahu mungkin kalau yang periode sebelumnya itu ada tes BBQ, kita juga ada nanti konsep ujiannya beda, nanti akan dijelaskan sama Mas Wildan. Terima kasih juga pimpinan FEB UMJ yang telah hadir. Tadi sekilas ada Prodi dan juga Dekanat. Terima kasih. Insya Allah di sini kami akan menginformasikan kegiatan AIK bagi mahasiswa S1 dan S2. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nanti belum bisa join di sosialisasi pagi hari ini, recording ini akan kami upload juga di YouTube channelnya, jadi nanti bisa cek di situ. Nah, barangkali juga nanti tadi ada pertanyaan juga tuh, baru opening udah ada pertanyaan keren, mantep deh. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan absensi, nanti ada absensinya. Mungkin temennya yang belum bisa hadir. Soalnya kayaknya berbarengan dengan tes EVAT ya, kalau nggak salah ya. Jadi nggak masalah. Jadi yang penting nanti ada daftar hadir yang mungkin temannya ada yang lagi ujian, ada yang lagi di jalan atau ada keperluan lain, bisa di-share nih alamat emailnya. Daftar hadirnya, karena kami akan mendata alamat email teman-teman semua untuk mendapatkan sertifikat AIK nantinya. Gitu. Oke, saya absen dulu untuk mewakili yang mungkin hadir hari ini. Ada yang teman S1, oke saya lihat ada. Teman-teman S2, mungkin ada yang join nggak ya? Saya belum lihat di layar depan. Ada kawan-kawan S2? Oh ada, iya siap. Oke. Mas Muhammad Rifki. Oke, siap. Terima kasih sudah bisa berkenan gabung di pagi hari ini. Yang kelas karyawan ada? Kelas karyawan boleh nyaut langsung boleh atau di chat. Ada yang kelas karyawan? Maaf. Ada ya. Oh, ya. Oke. Oke, terima kasih. Jadi nanti kita bisa saling konfirmasi ya ke teman-temannya yang mau mau ujian lagi yang mau ujian skripsi dan tesis. Oke, biar nggak panjang lebar, waktu dan tempat silakan Mas Wildan. Teman-teman yang mau sambil santai sambil ngopi-ngopi itu nggak apa-apa ya, kita santai aja supaya teman-teman informasinya juga nyampe ke informasi yang disampaikan Mas Wildan ini bisa lebih soft diterimanya. Thank you, silakan Mas Wildan. Baik Mas Angga, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Baik. Alhamdulillah pada hari ini di hari Sabtu 18 Desember, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul bersama
dalam rangka sosialisasi AIK komprehensif baik untuk mahasiswa program strata 1 maupun strata 2. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwasannya untuk AIK sendiri ini adalah salah satu tahapan bagi mahasiswa untuk menuju ke sidang, baik itu sidang skripsi maupun sidang tesis. Nah, untuk periode ini, jadi untuk AIK-nya sendiri ini berbeda dengan periode sebelumnya, karena apabila di periode sebelumnya itu untuk AIK-nya hanya dari membaca Al-Quran saja, untuk yang periode ini, untuk AIK-nya ini lebih dari sekedar membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kita menyebutnya sebagai ujian AIK komprehensif. Jadi ini sebagai sarana untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari lulusan FEB UMJ. Jadi untuk AIK-nya sendiri pun ini kita lebih komprehensif lagi. Jadi nanti ada kemuhammadiyahan, ada materi ibadah, dan ada materi Al-Quran sendiri, khususnya nanti di ilmu tajwid. Baik, untuk masuk ke materi, ini izinkan saya untuk share materinya. Saya bacakan untuk poin-poinnya. Baik, ini sudah tampak ya tampilan untuk slide-nya. Oke, jadi ini untuk poin yang pertama ini adalah ujian dilaksanakan melalui sistem e-learning. Jadi ini nanti materinya. Mas Wildan, sorry, dipindah dulu ke slide 2. Ya. Masih di Maaf. slide 3. Slide-nya tampilannya langsung terima kasih. Mana? Nih. Sudah, Oke, Mas Angga? lanjut. Ya, lanjut. Oke. Jadi untuk poin yang pertama ini adalah ujian dilaksanakan melalui sistem e-learning. Nanti untuk materinya ini akan dimasukkan di akun ikhlasnya masing-masing mahasiswa. Jadi untuk yang nanti akan mendapatkan materi AIK ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengisi KRS, skripsi maupun tesis pada saat pengisian KRS di awal semester. Kemudian ini pelaksanaan ini dilaksanakan di tanggal 28 dan 29 Desember. Jadi nanti diawali di tanggal 28 Desember ini adalah mengerjakan soal pretest. Jadi ini terbagi menjadi 60 soal. Jadi nanti 20 soal ini terkait kemuhammadiyahan, kemudian 20 soal nanti terkait ibadah, dan 20-nya lagi ini nanti terkait tajwid. Kemudian untuk tanggal 29 Desember ini nanti ada pemaparan materi dan juga nanti ada post-testnya. Nah, ini dilaksanakan di pukul 8 sampai dengan selesai. Jadi ini untuk untuk yang di tanggal 29, nanti tanggal 29 Desember, nanti untuk pemaparan mulai dari jam 8, nanti dilanjutkan untuk pengerjaan post-test. Dan ini sama untuk daftar hadir, ini stepnya sama seperti perkuliahan. Jadi sebelum mengerjakan pretest nanti ada bisa diklik daftar hadir. Jadi ini sistemnya continue. Jadi tidak bisa nanti langsung lompat ke pemaparan dan langsung lompat ke post-test. Jadi masing-masing mahasiswa ini harus memulainya dari tahap pretest terlebih dahulu. Jadi ini tidak bisa melompat. Baik, ini ada sedikit revisi. Untuk keseluruhan pelaksanaan ini nanti dilaksanakan di tanggal 29 Desember. Jadi nanti baik pretest, pemaparan materi, dan post-test semuanya dilaksanakan di tanggal 29 Desember mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Oke, kemudian ini untuk link Zoom-nya, ini nanti akan diinfokan kembali
untuk linknya. Jadi dari sosialisasi ini sampai dengan ke tanggal pelaksanaan ini masih ada waktu 11 hari, jadi nanti bisa sambil bersiap-siap untuk mempelajari pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari. Dan pada saat memasuki materi, ini mahasiswa dimohon untuk mengikuti semua materi dan arahan-arahan nanti yang akan disampaikan oleh narasumber. Karena nanti setiap materi yang disampaikan ini ada terkaitannya baik ke pretest maupun di posttest seperti itu. Kemudian untuk nilai kelulusan ini minimal 70. Jadi ini mahasiswa yang dianggap lulus ini yang memiliki nilai minimal 70. Dan insya Allah ya mahasiswa FEB UMJ pasti bisalah 70. Ini kan nilai kecil ini. Apalagi seperti kemuhammadiyahan, ibadah ini kan sudah dipelajari dari semester pertama. Dan saya yakin ini mahasiswa FEB UMJ baik S1 dan S2 ini saya yakin ibadahnya pun bagus. Jadi ini nilai 70 insya Allah ini bisa terlampaui. Dan yang terakhir, bagi mahasiswa yang lulus tes akan mendapatkan sertifikat kelulusan AIK yang akan dikirimkan ke email masing-masing. Jadi nanti emailnya bisa diunduh di email yang sudah didaftarkan sebagai persyaratan untuk mendaftar sidang skripsi maupun sidang tesis. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait ujian AIK nanti. Sudah Pak, cukup. Baik Mas Angga, mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait ujian AIK komprehensifnya. Lebih ke pertanyaan teman-teman sih. Mungkin dijelaskan aja. Bahwa kalau untuk pelaksanaan AIK ini harus diikuti seluruh mahasiswa ya, teman-teman. Alhamdulillah. Ini serius nggak ada yang mau nanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Kak Sofi. Pak mau nanya, ini berarti pelaksanaan ujiannya dilaksanakan secara online ya? Keren Mas Wildan mau jawab. Oke. Oke, ya online. Jadi semua informasinya, semua ujiannya dilaksanakan by online. Gitu. Jadi saya yakin teman-teman semua bisa mengikuti karena nggak ini ya nggak perlu tatap muka kan ujiannya. Gitu. Oke, berarti langsung lari ke pertanyaan. Udah, mungkin begitu, Mbak Sofi. Oke ya. Oke. Untuk pertanyaan yang bukan, kalau banyak yang udah mulai ngechat tuh berani deh pada ngechat di sini, nanya langsung kan kita kangen. Oke, untuk Aulia ini mungkin menjadi ini ya acuan teman-teman juga. Hanya ujian pretest posttest aja ya, tidak membaca Al-Quran seperti sebelumnya. Ya betul. Gini, jadi arahan dari pimpinan UMJ, jadi mahasiswa itu selain dia bisa ngaji, saya yakin sih teman-teman bisa ngaji. Nah, cuma memang lebih ke arah komprehensifnya seperti yang Mas Wildan bilang tadi. Nah, komprehensif itu apa ya? Di situ tadi ada materi terkait ibadah, kemudian tajwid, dan juga kemuhammadiyahan. Doa Kak. Agak ngaji Al-Quran. Sorry Astria, boleh di-mute. Tolong Mas Wildan. Untuk kelas karyawan sama di tanggal 29 Desember. Oke, sebentar. Kalau untuk kelas karyawan, di sini kan kelas karyawan itu ujiannya malam ya.
Jadi saya rasa, waduh, chatnya udah mulai banyak. Perlu. Jadi ujiannya ini kan insya Allah dari jam 8 sampai dengan jam 12 itu udah clear, udah selesai di pagi hari. Itu kira-kira. Itu ya Mbak Danti. Adwa Nahda, hey, halo Adwa. Ujian tidak ada biaya, teman-teman sekalian. Sekali lagi, ujian tidak ada biaya. Jadi kalau nggak ada biaya kan free, itu enak. Jadi jangan sampai skip, jangan sampai ada yang terlewat ya, baik teman-teman S1 maupun S2. Oke, untuk AIK, oke, angkatan 2017 kalau sudah dapat surat keterangan AIK udah nggak perlu lagi ya. Jadi biar nggak 2 kali. Sama-sama dua. Jadi kalau yang udah dapat surat keterangan AIK yang kemarin udah tes ngaji udah nggak perlu lagi. Begitupun yang sekarang. Misalnya teman-teman udah ikut pretest, post-test AIK itu semua udah dilewatin ya besok tanggal 29. Ternyata nggak bisa sidang nih, entah karena suatu hal. Kalian di semester berikutnya nggak perlu ikut tes lagi. Ya, itu patut di underline, di bold, di italic, diingat. Jadi kalau udah ikut sekali jangan ikut yang kedua kali. Karena kita nggak mau ngulangin kejadian yang sama. Oke, izin bertanya, jika nilai di bawah 70 ada ujian ulang atau gimana? Hey, kita kan semester udah 3,5 tahun ya di sini. Untuk kawan-kawan S2 juga saya yakin udah pasti paham. Karena pertanyaannya ini base banget, dasar-dasar banget. Jadi saya rasa nggak mungkin nih ada yang di bawah 70 gitu ya. Jadi yakinlah ini AIK ini udah jadi makanan seharusnya jadi makanannya teman-teman gitu kan, makanan teman-teman sehari-hari baik teman-teman itu maupun itu. Oke, terus pilihan ganda atau gimana ya? Wah, ini seru nih. Ya udah karena ini ada pertanyaan jadi teman-teman maunya pilihan ganda apa esai gitu ya. PG, Pak. Pilihan ganda, Pak. Pak. PG, Pak. Gak ada yang mau Oke. esai, Pak. Iya. Oke, kalau esai itu berarti apa namanya mungkin terlalu makan banyak waktu jadi kita buatnya memang pilihan ganda. Esai aja, Pak, biar bisa ngarang. Jangan dong, kasihan kan. Kalau dalam hubungan kan nggak boleh ngarang. Oke, semua materi absensi via ikhlas ya. Jadi Pak, kalian saya, Pak. absen semua materi link Zoom, post-test, pretest akan ada di kelas. Gitu. Jadi Oke, atas apa lagi? Nanti soal semua ujian di kelas. Oke. Berarti kalau udah ada sertifikat yang nggak ikut lagi. Iya. Jadi kalau udah tes ya udah nggak usah tes lagi. Tapi kalau mau tes lagi ya monggo, dipersilakan. Jadi base-nya gini. Kalau teman-teman semua mengisi KRS skripsi ataupun tesis di periode ini, kalian berhak ya, kalian berhak ikut tes apa namanya? AIK komprehensif. Tapi kalau ternyata udah ada sertifikat ya udah nggak usah ikut. Gitu. Oke, any question so far? Udah nggak ada lagi. Oke, nggak ada lagi. Oke, jadi untuk yang kami underline untuk yang teman-teman S2 dan kelas karyawan juga intinya gini, kalau misalnya kegiatannya ini kan di siang mungkin akan menyita waktu di pekerjaan atau bagaimana ya. Tapi saya rasa ini sangat simpel bisa dilakukan. Dan kalau sekiranya nanti kami juga membuat rules di AIK-nya juga tidak akan saklek, bukan tidak akan saklek. Jadi gini, let's say untuk yang teman-teman bekerja ini ada hal yang sangat urgent yang nggak bisa nggak bisa ditunda. Itu yang penting tolong berkabar ke kami, ke tim AIK supaya kami bisa ambil kebijakannya seperti apa. Gitu. Ya. Tadi ada pertanyaan grup WhatsApp, kita nggak akan buat grup WhatsApp. kita nggak bikin grup WhatsApp ya.
Oke, mau bertanya kalau pembagian kelasnya bagaimana? Nah, nanti kan tinggal dilihat di kelas ya. Jadi nanti akan kami remind lagi untuk cara penggunaan ikhlas juga kayaknya udah insya Allah udah ini ya udah familiar. Jadi kalian pada saat pretest, kemudian setelah pretest nanti ikut ke materi, terus setelah materi post test. Udah itu aja. Jadi semuanya kita menggunakan fitur ikhlas. Untuk pendaftaran email kita sama. Oh iya, bentar lagi saya kirim ya. Ntar Mas Wildan nanti handle pertanyaannya. Kalau yang belum ikut Sempro bisa ujian AIKA apa enggak gitu ya? Kalau yang belum Sempro bisa, oh boleh dong, boleh dong. Kita enggak terbatas. Pokoknya yang mereka sudah mengisi KRS skripsi ataupun tesis, itu semua berhak mengikuti ujian AIKA. Belum Sempro ataupun sudah Sempro, kita nggak melihat di situ karena nggak berpengaruh. Ujiannya mulai jam 8 pagi atau jam 8 malam, insya Allah jam 8 pagi, itu kayak kayak kuliah pagi ya, gitu kira-kira, Mbak Livia. Oke Mas Wildan, kalau ada pertanyaan tolong dihandle. Oh ini ada pertanyaan tadi, pertanyaan sertifikat BAM. Kalau sertifikat BAM, sertifikat Baitul Arkom bagi mahasiswa baru itu lebih ke arah kelembagaan ya. Kelembagaan itu jadi kalau mereka yang mau menjadi pengurus lembaga ataupun mau jadi ketua lembaga itu seharusnya wajib ada sertifikat BAM. Tapi sertifikat BAM itu beda dengan sertifikat lulus AIK komprehensif gitu ya. Oke, Mas Wildan, tolong dihandle pertanyaan dulu. Saya mau kirim link apa tadi? Link absensi. Terima kasih Mas Angga. Baik, ini ada pertanyaan dari Aulia. Untuk Zoom itu hanya saat materi saja atau pada saat pretest dan post-test. Jadi untuk Zoom-nya ini hanya pada saat pemaparan materi. Jadi nanti setelah pretest, nanti ada pemaparan materi di Zoom, baru nanti lanjut lagi ke post-test seperti itu. Jadi yang ada di Zoom nanti hanya pemaparan materinya saja. Baik, mungkin sambil menunggu Mas Angga share untuk link absensinya, ada yang ingin ditanyakan? Bisa lewat chatroom juga. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Wildan mau nanya, jadi kalau untuk tes AIK saat ini, dia sistemnya mirip kayak tes EVAT gitu ya? Untuk tes AIK-nya bagaimana? Dengan siapa? Mohon maaf. Sofi. Oh iya, dengan Sophie, bagaimana tes AIK? Jadi tes AIK kan sekarang online, jadi mirip kayak tes EVAT gitu ya, yang online gitu. Iya, betul. Jadi untuk saat ini, untuk tesnya ini seperti tes EVAT, jadi dilaksanakan secara online. Jadi nanti sistemnya ini materinya ada di ikhlas semua. Karena kalau EVAT sendiri ini kan materinya biasanya nanti dari FIP yang membuatkan grup dan di-share untuk jadwalnya. Untuk AIK sendiri ini nanti memang room-nya ini memang ada di ikhlas FEB sendiri, jadi nanti semuanya nanti bisa diakses di ikhlasnya masing-masing, seperti itu Mbak Sofi. Terima kasih Bang Angga. Bang Angga, Bang Wildan. Sama-sama Sofi. Segitu kangennya Kak Sofi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak. Ya, waalaikumsalam.
Aika dimulai tanggal berapa, Pak? Ditampilin dan di-share tanggal 29. 29 Desember. Ya. Oke, Pak, siap. Ya. Oke, ada pertanyaan itu Aika berbarengan kelas mata kuliah. Bagaimana, Pak? Kalau untuk yang berbarengan dengan mata kuliah, untuk angkatan 2018 kemarin informasinya yang diikuti adalah AIK-nya dulu. Tapi saya akan update ulang untuk yang ada mata kuliah di jam. Berarti sesi 1 dan sesi 2 ya. Itu bagaimana saya harus update lagi ke prodi. Kemarin sih diduluin AIK-nya. Itu siapa tuh? Sarah yang nanya. Ya. Bila nanti ada keluhan kemana saya harus konfirmasi. Ini keluhannya apa nih? Om Rifki. Sakit. Keluhan tuh, kalau ada keluhan tuh masih ambigu. Ya. Sertifikat AIK kayak apa ya? Soalnya saya udah punya yang baca Quran. Ini oke. Dika mungkin baru join ya. Jadi gini, sertifikat AIK. Jadi kan di sini tadi sudah di-remind di awal bahwa AIK komprehensif ya. Jadi tidak hanya membaca Al-Qur'an. Gitu. Jadi lebih ke pemahaman tentang Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Konten yang akan disampaikan baik pretest maupun materi, baik pretest, posttest dan materi adalah terkait ibadah, Al-Qur'an, ibadah, tajwid dan kemuhammadiyahan. Nah, di sini nih teman-teman bisa prepare nih, apa sih sebenarnya ibadah? Mungkin 3,5 tahun atau teman-teman yang di S2 juga belum mereview lagi sih apa sih ibadah sebenarnya. Apa sih tajwid, ada apa aja sih di tajwid, apa sih kemuhammadiyahan, mungkin bisa direview nih kira-kira selama 11 hari lagi. Selama 11 hari sampai di tanggal 29. Gitu. Nah, ini tadi saya udah kirim link absensi ya. Jadi link absensi yang hadir hari ini. Terus juga mohon emailnya juga ditulis, jangan sampai typo. Kalau ternyata sampai typo berarti kesalahan bukan pada yang kirim email, tapi salah pada tulis emailnya. Karena sering banget beberapa kegiatan seminar teman-teman mahasiswa suka ada yang keliru kirim email. Jadi akhirnya kita nebak-nebak apa nih, ada .com atau .con atau .com gitu ya. Itu tolong diperhatikan. Ya, yang hadir sekarang boleh silakan diisi ininya, link yang tadi dikirim. Terus mungkin ada temannya yang belum bisa join, dikirim lagi aja nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan double teman-teman sekalian, karena kebiasaan tren kita, udah ngirim belum ya, diisi lagi, nah, jangan di double. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari yang kelas karyawan lagi, mungkin kelas magister, silakan. Ayo, sudah tidak ada yang bertanya? Biasanya sih ramenya setelah ini close, nah baru tuh SMS atau WA masuk tuh. Rame. Jadi padahal pertanyaan yang mungkin teman-teman ajukan itu mewakili semua. Mewakili semua, baik yang S1 maupun S2. Pertanyaannya mungkin sama. Assalamualaikum. Iya, salam. Waalaikumsalam. Ya, Sophie lagi. Bang mau nanya. Iya, Neng. Itu kalau aku kurang ngerti nih mengenai tadi yang bilang soal email. Jadi nanti kita kasih tahu email kita ke Abang tuh gimana caranya ke orang AIK-nya? Itu ada di link Zoom. Di link Zoom? Di Zoom, di chatnya ada. Diupdate lagi nih ya. Bentar. Yang udah ngisi jangan diisi lagi ya. Takutnya ada yang belum lihat tadi. Udah ketiban chat. Tes. Itu ada baru diupdate.
Nah, Nadifa, mana tadi pertanyaannya? Nah, tiap semester pasti akan ada ujian AIK. Nah, salah satunya baca Quran adalah salah satu poin dari AIK ya, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau tiap semester pasti akan ada ujian AIK, karena di situ sudah kan masih menjadi kewajiban dalam pedoman skripsi ataupun tesis ya. Di situ ada surat keterangan AIK atau sertifikat AIK. Gitu. Oke. Oke, nah ini diingatkan lagi. Nah ini nih pertanyaan gini nih yang kayak gini kan biasanya mewakili teman-teman. Nah jadi peserta yang akan ikut ujian AIK komprehensif adalah mereka yang sudah mengklik KRS skripsi, mengisi KRS skripsi ataupun tesis, gitu. Jadi kalau kalian belum, mungkin ada yang belum, ternyata lagi proses bimbingan, tapi karena suatu hal teman-teman jadi belum bisa ngisi KRS skripsi nih, monggo teman-teman konfirmasi ke prodi, ke bagian akademik. Karena kami juga berkoordinasi, karena ini ujiannya by online ya, jadi semua dilaksanakan oleh tim semua dibantu tim akademik untuk KRS-nya, kemudian tim IT untuk penyelenggaraan via kelasnya. Gitu ya. Oke. Saya tidak bisa buka daftar hadir. Ada kendala yang kayak gini nggak teman-teman? Mas Vicky, Mas Wildan coba dibantu diklik, itu bit lainnya bisa dibuka nggak? Dari saya bisa, Pak. Oke. Kalau ada yang nggak bisa mungkin coba di refresh atau ganti browsernya ya. Dari PC mungkin bisa ada beberapa browser bisa dibuka. Bisa Mas Wildan? Senyum Mas Wildan. Alhamdulillah bisa Mas. Bisa. Ya. Gitu. Oke, siap. Kalau misalnya nilai kurang dari 70 gimana? Kayaknya sih nggak mungkin ada yang di bawah 70 deh. Soalnya yakin teman-teman ini pertanyaan yang disampaikan di ikhlas itu base banget, pertanyaan dasar banget. Jadi kalau yang mau di refresh sambil baca-baca apaan sih ini yang mau yang dikerjain di AIK besok, kisi-kisinya adalah ibadah, tajwid, dan kemuhammadiyahan. Gitu. Yakin sih nggak mungkin kalau di bawah 70, nggak mungkin kayaknya beneran. Tapi kalau ada yang di bawah 70 ternyata, wah kita kelitikin rame-rame ya. Gini. Enggak, gini. Kalau ternyata ada yang di bawah 70, saya jadi nggak bisa ngasih jawab, nggak bisa komentar apa-apa. Ya masa iya sih di bawah 70? Nggak mungkin. Ya, jadi paham ya maknanya ya. Ya nggak mungkin kayaknya di bawah 70. Tapi memang soalnya sesuai sama, karena ini mencakup Islam komprehensif. Islam komprehensif itu kalau dibilang komprehensif adalah menyeluruh ya, berarti yang kita ambil tapi 3 poin aja, poin ibadah, kemuhammadiyahan, sama gitu. Ya. Oke. Any else? Tunggu. Ini gimana? Nah, tadi di yang sebelumnya saya udah sampaikan bahwa mohon pertanyaan yang diajukan seputar AIK. Di luar AIK kami belum bisa jawab. Gitu ya. Mohon maaf karena saya nggak mau, kami di tim AIK tidak mau mendahului informasi yang bukan AIK. Kalau skripsi, SKS berarti ranahnya keuangan dan akademik. Kalau untuk waktu ujian juga itu di bagian akademik. Persyaratan-persyaratan yang menjadi konten pada saat mendaftar skripsi ataupun tesis itu menjadi ranahnya akademik. Gitu ya. Oke, Mas Wildan, ini ada yang minta link absensi, mungkin bisa diupdate lagi. Ya, tanggal 29 ya. Sebelumnya memang
kita mau membedakan waktu pelaksanaan pretest sama waktu ceramah, waktu apa namanya materi atau ceramahnya itu, tapi ternyata ini bisa disatuin barengan tanggal 9. Nah, betul nih pertanyaan sekaligus kesimpulan. Jadi kalau udah isi KRS skripsi ataupun tesis, berarti AIK ini akan otomatis di kelas. Iya, betul. Nggak perlu daftar terlebih dahulu. Iya, betul. Sip. Conclusion. Wih, banyak banget nih. Om Bildan nanti bisa di-share materinya ya. Yang tadi poin-poin, tapi yang tanggalnya dirubah dulu. Biasanya mendingan dari ujian. Itu baca Quran sampai jam 2 ya. Betul, Chandra. Ini nanya sekaligus jawaban nih. Oh, tapi yang berarti baca Qurannya ditiadakan. Jadi tidak ada baca Quran. Gitu. Apa namanya? Mungkin udah naik level lah untuk yang ujian sekarang nih. Yang diujikan adalah pengetahuan komprehensif. Jadi bukan cuma ngajinya. Ada sih tajwidnya. Mungkin kalau teman-teman lupa bisa direview lagi. Karena as we know, lulusan dari UMJ, standar itu teori-teori yang akan kita ujikan di ibadah, Muhammadiyah dan tajwid itu harus ada. Baik S1 maupun S2. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Untuk teman-teman sekalian yang mungkin nanti mau lihat, yang tertinggal mungkin ya, nanti juga ini kami upload di YouTube channelnya supaya bisa didengar ulang. Ya, kalau ini saya ingatkan lagi, kami pertegas lagi, kalau yang kemarin sudah dapat surat keterangan AIK, ya, jadi nggak perlu ikut lagi, ya gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah daftar tesis di periode genap 2020 dan skripsi 2020 dan sudah tes AIK, itu nggak perlu ikut tes lagi kok. Tapi kalau mau ikut, monggo, silahkan. Nah, itu poin satunya. Poin keduanya, kalau ternyata teman-teman sudah ikut tanggal 29 nih, sudah diikuti semua rangkaian kegiatannya dan sudah dapat sertifikat. Ternyata ujian skripsi atau tesisnya nggak di periode ini, di periode yang akan datang misalnya. Itu sertifikatnya berlaku. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah tes lagi. Kecuali kalau emang suka tes gitu ya. Wah, ngetes ini nih, ngetes skill lagi, mau ikutan ya monggo. Karena ini nggak berbayar sama sekali. Ya teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ini bisa di-share informasinya ke teman-teman yang mungkin hari ini nggak join. Karena estimasi kami seharusnya ada 629 yang ikut, tapi mungkin ada suatu hal, entah itu EVAT ataupun. Pak, maaf saya mau nanya. Oh, iya. Boleh. Monggo, Mbak Kiki. Jadi kan bukan kemarin sih Pak, waktu semester 3 itu kan saya ada ikut AIK lagi tuh Pak. Cuma kan tadi Bapak bilang ada suratnya tuh Pak. Suratnya bentuk kayak gimana ya Pak? Loh, ini angkatan berapa Ki? Kiki, angkatan berapa? Ki, angkatan berapa? Angkatan 2018 Pak. Oke. Pernah, emang udah tes AIK? Ngaji? Jadi kan dulu ada lisan tuh Pak yang nama-nama mahasiswa yang belum ikut AIK gitu kalau nggak salah dulu Pak. Nah itu saya ikut tuh Pak 3 kali pertemuan. Tapi itu cuma ada daftar lisannya aja, nggak ada bentuk suratnya gitu loh Pak. Itu apa? Nanti ya, ikut AIK lagi atau enggak? Ya, itu adalah BBQ ya. Jadi waktu itu memang ada program Bina Baca Quran buat teman-teman mahasiswa yang belum lancar ataupun yang masih belajar.
Nah, itu ada yang namanya BBQ dan itu tempo hari FEB berkolaborasi dengan teman-teman dari IMM gitu kira-kira. Nah, kalau AIK yang kemarin itu adalah program di mana FEB UMJ itu atau UMJ sendiri membantu teman-teman sekalian yang mau belajar ngaji gitu. Nah, taraf yang ketika selesai ya berarti mereka sudah menyelesaikan proses BBQ-nya. Nah, yang akan diujikan besok adalah AIK komprehensif gitu. Siapa namanya? Siapa tadi? Kiki. Nah, buat teman-teman sekalian, AIK komprehensif itu meliputi yang tadi ini, yang kami ambil adalah 3 base untuk standar kelulusannya mahasiswa UMJ. Di sini ada ibadah, ada tajwid, ada kemuhammadiyaan, gitu kira-kira. Jadi harus ikut ya, Ki. Boleh, bila nomor WA, sama-sama. Boleh minta nomor WA bila nanti ada keluhan. Nomor WA bisa biasanya nempel di ini nih. Enggak nempel di ini ya, di background virtual enggak ya. Oke, nomor WA itu sebenarnya di IG tuh ada tuh Om Rifki. 0857 700 33345. Itu admin FEB. Gitu. Tapi spesifik, tolong nanti pas chat keluhannya spesifik ya. Keluhan apa nih? Gitu ya. Soalnya kan mungkin teman-teman yang lain juga bertanya-tanya, ini sebenarnya Mas Rifki ada keluhan apa ya? Ya. Oke, Pak izin bertanya, isi KRS skripsinya disimak ya atau gimana ya? Soalnya masih isi KRS semester 7. Nah, kalau misalnya isi KRS skripsi gini, kan kalau misalnya teman-teman yang sudah TOR itu pasti dia udah isi skripsi. Ya. Atau mungkin belum TOR, belum isi skripsi tapi udah TOR. Begitu ya. Nah, ini yang sebenarnya yang bisa jawab ini nih teman-teman dari bagian akademik ataupun dari bagian dari Kaprodi gitu. Nah, kalau ada case isi KRS skripsinya isi KRS pasti disimak gitu ya. Tapi nanti silakan teman-teman mengkomunikasikan ke bagian akademik itu dengan Kaprodi gitu ya. Nah, oh ya, ini mungkin baru join nih Mbak Febri. Seperti yang saya informasikan sebelumnya tadi di awal, kalau untuk kelas karyawan dan kelas magister, kami buat rules ini sebisa mungkin bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa. Base-nya yang pertama ya, karena ini ujiannya dilaksanakan secara online dan juga dengan secara online lewat media e-learning atau ikhlasnya FEB UMJ. Nah, kemudian kenapa harus diikuti besok di tanggal 29? Karena memudahkan teman-teman sekalian pada saat nanti pas mau daftar nih. Nah, kalau misalnya belum ikut tanggal 29 nanti bisa ikut lagi apa enggak ya? Pada prinsipnya kalau bisa diikuti di tanggal 29 karena ini base-nya masih ada 11 hari lagi, mungkin bisa di schedule waktunya. Ya udah selesai tanggal 29. Nggak perlu nunggu apa-apa lagi, tinggal nunggu sertifikat aja gitu. Dan kami akan buat seefektif mungkin untuk teman-teman kelas magister dan kelas karyawan mencari solusi-solusinya. Kalau sekiranya sakit banget gitu, ya udah berarti mungkin dia harus susulan. Tapi ini kita kan nggak mau yang sampai kayak gitu kan, gitu. Nah ini kira-kira menjawabnya saya buat kayak gitu ya Mbak Febri. Anyway terima kasih udah bisa join untuk pelestarian. Gitu. Tapi ya itu masih yang jelas akan selalu jadi pertimbangan kami untuk teman-teman yang sudah bekerja.
Oke, ada yang japri ke saya nih. Evat, sebenarnya sih nggak harus dijawab ya, tapi Evat karena Evat menjadi one of responsible yang harus dipegang di bidangnya saya dan Mas Wildan sama Mas Yoga. Jadi kalau misalnya Evat itu kan teman-teman mungkin yang sudah tes Evat bisa bercerita juga. Jadi misalnya daftar hari ini, nah akan ujian tuh kira-kira 2 minggu lagi, begitu ya. Ujian daftar hari Senin misalnya, mungkin 2 minggu lagi dia akan ujian, gitu. Jadi dimohon tidak, misalnya ternyata teman-teman telat daftar mau ikut ujiannya yang hari ini nih, tapi baru unggahnya hari Jumat kemarin, itu nggak bisa, gitu ya teman-teman ya. Jadi baik S1 maupun S2 silakan di manage aja waktunya. Link AIK-nya juga sudah ada di highlight-nya FEB, IG FEB, terus juga link AIK juga ada di web kita di web febumj.ac.id. Mungkin bisa di share screen ya Mas Wildan? Apa dari saya aja ya? Sebentar. Coba ini jadi pada saat mau buka webnya bisa dari ya, sedikit dipraktekkan. Oh, nggak bisa share screen. Boleh di lo apa dari Mas Wildan mungkin share screen untuk yang Udah Mas Angga, sudah dijadikan co-host. Oh, udah ya? Ya. Sorry, Oke, nah ini teman-teman. Nah, itu udah tayang ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dari website ini bisa diambil dari unduhan. Ya, di menu unduhan ini ada submenu panduan. Nah, pada saat teman-teman klik, nah di situ ada pedoman tesis, ada pedoman skripsi. Nah, kalau untuk yang pedoman teknis potongan uang kuliah, ini yang periode sebelumnya ya. Jadi ya mau diklik monggo, enggak juga nggak apa-apa. Nah, kemudian ada panduan EVAT di sini. Ya, di sini ada panduan EVAT, Des, kita masuk. Nah, di situ nanti bisa di-download ya di sini. Nah, kalau sudah di-download, nanti teman-teman di situ ada link Zoom. Link pendaftaran, teman-teman sekalian bisa langsung klik linknya daftar di sana. Kalau nggak salah masih 80.000 ya Mas Wildan ya? Ya Mas, sama masih 80.000. Itu untuk yang EVAT. Nah, kalau ada pertanyaan misalnya kalau mau tesnya di luar gimana? Kalau mau tes luar ya sebenarnya kalau untuk pendaftaran skripsi ya monggo-monggo aja. Skripsi atau tesis monggo-monggo aja. Kalau mau tes di luar ya. Ini yang belum tes nih posisinya. Tapi kalau ternyata belum bisa diatur schedule barengan aja yuk rame-rame gitu. Baik S1 maupun S2 daftar di FIP ya monggo, memang kita sediakan, dan FIB UMJ sudah punya lembaga bahasa yang sudah diakui. Jadi kalau misalnya ini TOEFL score EVAT score ini bisa dipakai pada saat melamar kerja. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Banyak yang japri. Nah, untuk Oke, oh ini pertanyaan. Nah, gini nih, pertanyaannya mewakili semua nih. Ini pertanyaan bagus. Kalau surat keterangan AIK-nya hilang nih ternyata udah cetak buat yang belum ujian skripsi ataupun tesis ternyata hilang. Ya udah nanti bisa cetak lagi kok di di bagian AIK bisa ketemu Mbak Riri ataupun Mas Wildan.
gitu. Boleh, monggo. Yang penting udah ya, yang penting udah dipastiin udah. Jangan belum tes tapi bilangnya udah tes. Pasti nanti pada saat mau cetak sertifikat akan ditanya, pengujinya kemarin siapa? Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak disangka udah hampir 1 jam. Oke, kalau tidak ada, Mas Julian ada yang mau ditambahkan dari materi? Ya, cukup Mas Angga, sudah Cukup. terjawab semua. Mungkin ini sebelum bisa direvisi sedikit, itu materi yang tadi di-share buat ditaruh di Zoom untuk merubah tanggalnya dulu, tapi tanggal ininya dirubah dulu. Tanggal pelaksanaan pretest posttest kan jadi tanggal 29 semua tuh. Jadi materinya bisa di-drop di sini. Baik. Oke, terakhir ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Silakan Mas Wildan, bisa di-share. Terima Dan kasih. sekali lagi kami ucapkan. Baik, terima kasih Mas Angga. Jadi alhamdulillah untuk sosialisasi di pagi ini sudah terlaksana. Apabila nanti ada yang masih ingin ditanyakan, nanti bisa kontak ke nomor admin yang tadi sudah diinformasikan oleh Mas Angga. Kita akhiri untuk sosialisasi di pagi hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum di-share Mas Wildan materi? Ya, ini direvisi sebentar Mas, nanti di-share lagi lewat chat room. Oke. Sudah Mas Wildan? Sudah Mas Angga, sudah direvisi. Jadi ini semuanya tanggal 29 Desember. Pretest, materi sama post test. Oke.